kebangsaan dan bagaimana menjamin kelangsungan pembangunan. Jadi itu yang kita bicarakan tadi sebetulnya. Dalam mencapai fokus itu ada kesamaan visi atau misi Ya, dua koalisi ini? Ternyata ada. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Jadi kita dari dalam kita memahami sulitnya pembangunan, tantangan yang kita hadapi. Tahun depan ini tidak ringan tantangannya, ada kondisi geopolitik yang sangat membahayakan di Eropa, di Taiwan, di Laut Cina Selatan. Ini harus di-manage dengan baik. Juga masalah pangan harus kita manage dengan baik. Jadi untuk ini kita butuh suatu kerjasama yang solid, suatu frekuensi yang sama, dan alhamdulillah hari ini terima kasih Ketua Umum PAN inisiatif beliau. Ya ini saya kira rakyat bisa lihat ya betapa kita kompak, kita harmonis. Tadi presidennya bicara beberapa kali harmonis. Kunci rakyat ingin lihat pimpinannya semua kerjasama untuk rakyat. Presiden pasti indikatornya adalah elektabilitasnya yang paling tinggi, yang kompetitif pada hari ini. Kalau kita bicara calon presiden yang elektabilitasnya paling tinggi, datanya kan konsisten, ada 3 nama. Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies Baswedan. Anies sudah koalisi perubahan, ya. Ganjar milik PDI Perjuangan, begitu. Apalagi setelah kemarin Piala Dunia batal. Nah, jadi tinggal Prabowo Subianto. Pertanyaan yang menarik adalah soal wakil, gitu. Sekarang beredar wacana Prabowo dan Airlangga misalnya. Tapi menurut saya, karena ini koalisi besar dan ada partai politik yang banyak di belakang yang menginginkan calon wakil presiden, maka dalam situasi seperti ini kemungkinan nanti calonnya itu adalah calon dari orang yang non partai politik, begitu, ya, orang yang latar belakangnya non partai politik. Ya, tentu saja tetap menjadi pertimbangan misalnya elektabilitas, kemudian basis sosial, lalu kemudian juga sumber daya, ya, dan juga tentunya dukungan-dukungan dan penerimaan dari partai politik yang ada. Ya, siapa namanya pada hari ini tinggal dilihat saja orang-orang yang latar belakangnya partai non partai politik, ya. Siapa saja, memang sekarang udah nggak terlalu banyak di situ. Dulu ada Ridwan Kamil, tapi Ridwan Kamil sudah masuk ke partai Golkar. Sandi Uno notabene masih partai Gerindra. Jadi Gerindra lagi tuh nggak mungkin terulang kalau menurut saya. Siapa lagi nama yang populer? Mungkin Khofifah, tapi nggak tahu Khofifah apakah dianggap sebagai orang Golkar. Ya. Mungkin Erick Thohir yang sampai hari ini memang belum punya partai politik sama sekali. Jadi menurut saya sih kata kuncinya adalah siapa yang bukan dari partai politik, karena dia akan menjadi titik temu bagi semua. Kalau partai politik pasti akan diveto oleh partai politik yang lain. Jangankan koalisi yang besar seperti katakanlah KIB digabung dengan KIR. Untuk Pak Anies Baswedan saja yang mau memilih antara Demokrat dengan partai PKS itu sulitnya kan luar biasa. Dan dugaan saya ya untuk kasus Pak Anies pun wakilnya nanti orang dengan latar belakang non partai politik gitu. Apalagi untuk koalisi besar seperti KIB dan merger dengan KIR. Begitu, Caca. PKB ungkap koalisi besar digaungkan usai koalisi Anies menguat. Dikutip dari CNN Indonesia, Jakarta, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Ilmanul Haq berpendapat rencana pembentukan koalisi besar 5 partai dilatar belakangi menguatnya koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Dan belum bersikapnya PDIP soal capres di Pilpres 2024. Kelihatan banget bahwa PDIP masih ulur waktu untuk cari formulasi terbaik, sehingga yang buat agak gelisah partai-partai ini, kata Maman ketika berbincang dengan cnnindonesia.com di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara yang dianggap rival utama, kelompoknya Nasdem, PKS, dan Demokrat makin menguat,
sehingga dibutuhkan koalisi besar. Itu melibatkan dua kekuatan itu, Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya. Tambahnya, koalisi besar ini rencananya akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu, terdiri dari Golkar, PAN, dan P3, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, terdiri dari Gerindra dan PKB. Maman melihat rencana koalisi besar ini baru bicara soal menyatukan kekuatan politik dua koalisi. Namun, rencana koalisi ini belum sampai pada tahap menentukan siapa tokoh yang akan diusung sebagai capres atau cawapres. Tapi terlepas itu, kehadiran Pak Presiden kemarin untuk menyatukan koalisi ini belum juga tentukan siapa capres dan cawapres. Kita hari ini serius agenda politik, terstruktur dan sistematis, kata dia. Meski demikian, Maman mengatakan PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan bergabung ke koalisi besar itu kepada Ketum Muhaimin Iskandar. Terpenting bagi dia, PKB ini fokus bicara berbagai program yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo supaya bisa dilanjutkan di periode berikutnya. Program apa yang harus dilanjutkan legasinya Pak Jokowi dan terobosan apa yang dipakai pemimpin baru itu sehingga apa yang kita sebut Indonesia 100 tahun di 2045, kata dia. Rencana membentuk koalisi besar partai politik dalam menghadapi Pilpres 2024 tercetus usai Presiden Jokowi bertemu 5 ketua umum partai di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu 2 April. 5 orang ketua umum yang hadir yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum P3 Mardiono. Presiden Jokowi yang hadir pada pertemuan tersebut merespon positif wacana 5 partai membentuk koalisi besar. Namun ia menegaskan tak ikut campur dalam rencana ini. Saya hanya bilang cocok, terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik, kata Jokowi. Tapi terlepas itu, kehadiran Pak Presiden kemarin untuk menyatukan koalisi ini belum juga tentukan siapa capres dan cawapres. Kita hari ini serius agenda politik, terstruktur dan sistematis, kata dia. Meski demikian, Maman mengatakan PKB menyerahkan sepenuhnya keputusan bergabung ke koalisi besar itu kepada Ketum Muhaimin Iskandar. Terpenting bagi dia, PKB ini fokus bicara berbagai program yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo supaya bisa dilanjutkan di periode berikutnya. Program apa yang harus dilanjutkan legasinya Pak Jokowi dan terobosan apa yang dipakai pemimpin baru itu sehingga apa yang kita sebut Indonesia 100 tahun di 2045, kata dia. Koalisi besar ini rencananya akan meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu, terdiri dari Golkar, PAN, dan P3, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, terdiri dari Gerindra dan PKB. Maman melihat rencana koalisi besar ini baru bicara soal menyatukan kekuatan politik dua koalisi. Namun, rencana koalisi ini belum sampai pada tahap menentukan siapa tokoh yang akan diusung sebagai capres atau cawapres.